Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Valencia dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Innova Zahrani dari absen 16. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan yang dengan syu'abul cabang iman. Yang pertama adalah definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Di dalam definisi iman terdapat 6 pilar iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Hamiyut Tughyan ala Manzumati Syu'abul al-Iman, terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman, mukmin. Iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Yang ketiga yaitu dalil nahli tentang syu'abul iman. Amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah RA. Sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci pada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. HR Bukhari Muslim. Keempat adalah macam-macam syu'abul iman. Dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu 1. Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. 2. Ihrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. 3. A'malun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Syu'abul iman dibagi menjadi 3, yaitu A. Niat, akidah dan hati. B. Lisan atau ucapan. C. Seluruh anggota badan. Selanjutnya adalah pembagian cabang keimanan. A. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. C. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Di sini saya akan membahas satu persatu tentang cabang keimanan. Yang pertama adalah A. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah dan hati terdiri dari 30 hal, diantaranya adalah 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal yang konkret dari ranah ihrarun bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. 1. Membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6.
6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Yang terakhir adalah C. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. 40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut diantaranya adalah 1. Bersuci atau toharoh, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat baik, sholat fardu, sholat sunnah, maupun mahadlah sholat. 3. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. Yang kelima adalah tanda-tanda orang yang beriman. 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergoncang hatinya. Yang kedua, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya. 3. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. 5. Memelihara amanah dan menepati janji. 6. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam adalah problematika praktik keimanan di sekitar kita. 1. Mukmin yang saling mendengki. Contohnya seperti persaingan bisnis yang tidak sehat. 2. Kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Contohnya seperti berkembangnya permusuhan dan perpecahan di umat Islam. 3. Orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Contohnya seperti semakin merosotnya kualitas iman seseorang karena berkembangnya dunia teknologi. 4. Tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Contohnya seperti tingginya angka kriminalitas dan tindakan pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum positif di negara ini. 5. Godaan dari hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Contohnya seperti seseorang mukmin yang mengingkari janjinya untuk selalu beriman. Yang ketujuh adalah hikmah dan manfaat syu'abul iman. 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. 2. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. 7. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Cukup sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini dan kata-kata kurang mengenakan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.